Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Kawildan dengan NIM 312310282. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang jaringan dan network pada ESP32, khususnya mengenai pemanfaatan ESP32 untuk pelacakan lokasi secara real time menggunakan cloud database Ubidots serta menggunakan komunikasi data protokol MQTT. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa ESP32 itu salah satu microcontroller yang telah dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi sehingga mampu berkomunikasi melalui internet. Dengan kemampuan tersebut, ESP32 ini banyak digunakan pada sistem IoT karena dapat mengirim maupun menerima data secara real time. Nah, bagian pertama adalah pelacakan lokasi secara real time menggunakan Blink. Pada implementasi ini digunakan fitur map widget yang tersedia pada aplikasi Blink. Widget ini berfungsi untuk menampilkan posisi atau koordinat suatu perangkat pada peta secara langsung. Nah, tahapan yang dilakukan dimulai dengan membuat project baru di Blink, kemudian menambahkan widget map dan menghubungkannya ke virtual pin yang telah ditentukan. Selanjutnya pada program ESP32 dimasukkan beberapa informasi penting seperti out token, SSID Wi-Fi, dan juga password Wi-Fi tentunya agar ESP32 ini bisa terhubung ke internet. Nah, setelah ESP32 berhasil terkoneksi ke jaringan internet, maka perangkat akan mengirimkan data koordinat berupa latitude dan longitude ke server Blink. Nah, data tersebut kemudian ditampilkan pada aplikasi sehingga pengguna dapat melihat posisi perangkat secara real time melalui smartphone. Konsep ini sudah banyak digunakan pada aplikasi pelacakan kendaraan, monitoring logistik, maupun sistem keamanan yang membutuhkan informasi lokasi secara real time atau secara langsung. Bagian kedua kita membahas tentang cloud database Ubidots. Ubidots merupakan salah satu platform IoT berbasis cloud yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dari berbagai sensor maupun perangkat IoT. Nah, di materi ini dijelaskan bahwa sebelum mengirim data, pengguna perlu membuat akun Ubidots terlebih dahulu, kemudian membuat device dan variabel yang nantinya digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Kemudian ESP32 mengirim data ke server Ubidots menggunakan metode HTTP POST. HTTP sendiri merupakan protokol komunikasi yang umum digunakan pada jaringan internet untuk mengirim maupun meminta data dari sebuah server. Nah, setiap kali ESP32 berhasil mengirim data, servernya akan memberikan respon berupa kode 201 created. Kode ini menunjukkan bahwa data telah berhasil diterima dan disimpan ke dalam database cloud. Nah, setelah datanya disimpan, pengguna bisa membuat dashboard untuk menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafik, angka maupun indikator sehingga monitoringnya jadi lebih mudah. Nah, pada bagian ketiga ini adalah protokol cepat MQTT. MQTT adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk perangkat IoT karena ringan, cepat, dan hemat penggunaan bandwidth. Konsep utama MQTT menggunakan sistem publish dan subscribe. Pada sistem ini terdapat sebuah broker yang bertugas sebagai penghubung antara pengirim dan penerima data. Perangkat ini juga yang mengirim data disebut publisher, sedangkan perangkat yang menerima data disebut subscriber. Nah, publisher ini akan mengirimkan data ke broker sesuai dengan topik tertentu. Kemudian broker akan meneruskan data tersebut kepada seluruh subscriber yang telah berlangganan pada topik yang sama. Nah, dengan mekanisme ini komunikasi jadi lebih efisien karena tiap perangkat cuma menerima informasi yang memang dibutuhkan aja. Nah, dalam dashboard IoT MQTT ini memungkinkan pengguna untuk memonitor kondisi sensor secara real time dengan proses pengiriman data yang cepat dan juga stabil. Nah, jadi kesimpulannya adalah materi ini menjelaskan bagaimana ESP32 ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai sistem Internet of Things. Nah,
Melalui Blink, ESP32 ini bisa mengirim informasi lokasi secara real time. Melalui without data sensor dapat disimpan dan dimonitor menggunakan cloud database. Sedangkan dengan MQTT, komunikasi antar perangkat IoT jadi lebih cepat, jadi lebih ringan dan efisien menggunakan konsep publish dan subscribe. Nah, ketiga teknologi tersebut saling melengkapi sehingga dapat digunakan untuk membangun berbagai aplikasi IoT seperti smart home, smart city, monitoring lingkungan maupun sistem pelacakan kendaraan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.